dengan bertema pergaulan bebas disutradarai oleh Lela Yogi. Monolog Lisa bertema pergaulan bebas, judul Hamil di Luar Nikah. Izinkan saya untuk memperkenalkan para tokoh dan penokohannya. Tokoh dan penokohan: Bergas yang diperankan oleh Galang, Ulan yang diperankan oleh Indri, Pak Rudi yang diperankan oleh Kiki, Ibu Susi diperankan oleh Reksa, Pak Indro diperankan oleh Melinda, Ibu Yuli diperankan oleh Lela, pelayan diperankan oleh Lunatul, penghulu diperankan oleh Medina, saksi nikah 1 diperankan oleh Insan, 2 Junita, tetangga diperankan oleh Ika Agustina, 2 Medina Aura, 3 Insan, 4 Junita. Dokter yaitu diperankan oleh Junita, tukang sayur diperankan oleh Lunatul. Suatu hari ada seorang gadis desa bernama Wulan. Ia merupakan anak dari keluarga terpandang di desa tersebut. Ia memiliki seorang kekasih bernama Bergas dan mereka sudah lama menjalani hubungan. Seiring berjalannya waktu, Bergas mengajak Wulan pergi makan malam di sebuah restoran. Sambil makan, keduanya bercerita membagi pengalaman pribadi masing-masing. Dan setelah selesai makan, Bergas mengajak Wulan untuk berkencan. Dalam kencan kali ini, ada sedikit rasa keraguan dalam diri Wulan. Takutnya Wulan akan hamil jika mereka melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan. Namun, dalam sebuah konteks percintaan, Wulan melihat pacarnya ini memang sangat mencintainya dan akan serius untuk menjadi pendamping hidupnya kelak. Beberapa minggu kemudian, Wulan merasa ada yang aneh pada dirinya. Ia mulai merasa mual-mual, kemudian ia membeli sebuah alat tes kehamilan di apotek terdekat. Dari rumahnya yang terbukti benar bahwa Wulan positif hamil. Adegan ke-1, keesokan harinya, Wulan menelpon Bergas untuk bertemu dan memberitahu bahwa ia sedang hamil. Ya, halo, ada apa Lan? Telepon pagi-pagi? Aku mau ngomong sesuatu yang penting sama kamu. Besok kita ketemu ya. Mau ngomongin apa sih kok yang penting? Pokoknya penting besok kita harus ketemu. Kita ketemu di mana? Kita ketemu di Cafe Kribo ya. Ya udah, sampai jumpa besok ya. Iya. Setelah merencanakan pertemuan melalui telepon, akhirnya Wulan dan Bergas bertemu di kafe tersebut. Dengan perasaan yang kacau, Wulan menunggu Bergas di kafe tersebut. Mana sih kok nggak datang-datang? Lama banget. Beberapa saat kemudian, Bergas pun datang. Jangan menunggu ya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, biar aku jawab ya. Menurut kamu, ya menurut kamu aja, lama atau enggak? Tanya kok jawabnya gitu sih? Ya terserah aku. Wulan pun memanggil salah satu pelayan untuk memesan makanan. Mbak, Bentar ya, bentar, tanya pacar saya dulu. Kamu mau makan apa? terserah. Ya udah enggak. Jus jambu 2 sama nasi gorengnya enggak? Ada tambahan lagi ya? Kamu mau nambah enggak? Enggak. Iya. Beberapa saat kemudian, pesanan mereka pun datang dan mereka langsung memakan hidangan tersebut. Makasih Mbak. Setelah mereka selesai makan, mereka mulai membicarakan perihal kehamilan tersebut. Oh iya, tadi katanya kamu mau ngomongin apa sih?
sekarang aku lagi hamil anak kamu. Terus gimana kelanjutan untuk depannya? Ya udahlah, gampang, nggak usah kasih tahu siapa-siapa aja. Gampang katamu. Terus gimana sama anak ini? Kamu harus tanggung jawab dong. Ya udah deh, kalau itu maumu, besok kita bicarakan lagi. Jangan lupa ngomong sama orang tuamu. Ya. Bergas pun berbicara tentang kehamilan Wulan kepada orang tua mereka di ruang tamu. Pak, Bu, ada yang ingin Bergas bicarakan? Ada apa kok bisa sekali? Ya, sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan? Sebenarnya Bergas punya pacar, Pak, Bu, dan pacar Bergas sedang hamil anak Bergas. Apa? Kamu itu malu-malu keluarga kita aja. Siapa wanita yang kamu hamil itu? Wulan, Bu. Kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu itu, dan kamu harus menikahi perempuan itu. Kalau itu mau Bapak dan Ibu, Bergas akan menikahi wanita tersebut. Tapi Pak, Bu, Bergas belum punya penghasilan untuk menafkahi mereka berdua kelak. Ya udah, nanti kita berdua akan beri kamu modal, dan kamu harus mengembangkan usaha itu. Di sisi lain, Wulan juga berbicara kepada orang tuanya di rumah tentang kehamilannya. Kenapa nak? Apa? Anak kurang ajar. Bisa-bisanya kamu melakukan hal yang melakukan seperti itu. Karena yang sudah bilang anak itu tidak bertanggung jawab dan kamu harus menikahinya. Dan kamu harus melakukan hal yang memalukan seperti itu. Maaf Pak, Wulan bingung. Siapa yang jadi anak itu, Wulan? Karena yang sudah bilang anak itu tidak benar dan kamu nekat menjalin hubungan dengan dia. Dan sekarang lihat apa hasilnya. Kehormatanmu diambil sama dia. Tapi Bergas mau kok ya tanggung jawab. Dia juga udah ngomong sama orang tuanya. Baiklah kalau begitu besok kita akan bertemu dengan keluarganya untuk membicarakan keluarga pernikahan kamu dan dia. Iya ya. Wulan pun pergi ke kamarnya sambil menangis dan keesokan harinya orang tua Bergas pergi ke rumah Wulan untuk membicarakan tentang rencana pernikahan kedua anak mereka. Salam. Enak banget. Ya. Kenalkan Kak, saya Pak Indro, saya orang tua dari Bergas yang telah menghamili anak Anda. Oh ya Pak, jangan masuk ya Pak. Tujuan saya kesini untuk membahas tentang anak kita berdua. Oh iya Pak, saya sebenarnya juga sudah mengetahui tentang hal itu. Untuk kelanjutannya bagaimana ya? Menurut saya lebih baik segera dinikahkan saja, agar tidak menjadi perbincangan pada kesalahan tangga yang lain. Untuk Bapak Ibu, untuk pernikahannya bisa kita laksanakan 2 minggu lagi. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju? Baiklah. Udah, segitu dulu. Saya langsung pamit ya Pak. Oh iya Pak. Dengan persetujuan kedua belah pihak yang sudah dibicarakan pada 2 minggu yang lalu, akhirnya hari pernikahan Wulan dan Bergas pun tiba. Wulan, Bergas, dan orang tua mereka sudah menyiapkan segala hal untuk pernikahan tersebut. Kedua pembelai dan para keluarga mempelai pun sudah siap untuk melangsungkan pernikahan yang diadakan di rumah Wulan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bismillah. Yang kedua mempelai wanita dan pria sudah siap. Para saksi dan wali sudah siap. Siap. Oke, mari kita mulai. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan engkau Bergas bin Indro dengan Wulan binti Rudi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Wulan binti Rudi dengan seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana para wali dan saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Selamat untuk kedua mempelai, kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Semoga kalian menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Terima kasih. Saya pamit dulu ya, Bapak. Setelah menikah, Wulan dan Bergas
Bergas menjalani hidup selayaknya suami istri. Pada esokan hari saat Wulan ingin berbelanja, namun ia mendengar para tetangga yang sedang membicarakannya. Aduh ibu-ibu, selamat pagi. Pagi, Bu. Saya apa aja tuh? Ini lihat Bu. KW ya. Ya dong, dibeliin sama gue. Aku juga baru. Tahu nggak sih berita hot ini? Apa tuh Bu? Tahu nggak sih anaknya Bu Susi itu yang kemarin? Oh, si yang itu kan? Oh iya. Nah itu, gue tuh kemarin tuh lihat di rumahnya itu ada rame-rame. Kayak ada acara nikahan gitu. Itu apa ya? Iya say, kayaknya sih hamil dun tau nggak sih? Hamil dun ya. Emang iya, nggak boleh suzon loh ibu-ibu. Terus apa dong Bu kalau nggak hamil dun? Kalau aku jadi ketua RT ya di sini, sih kan nama baik apa desa kita kan kayak jadi tercemar ya kalau ada anak-anaknya kayak gitu terus. Oh benar-benar ya, kalau dia bukan anak orang kaya tuh udah diusir tuh dari kampung kita. Itu kayak gitu juga sih Bu. Lagian ya si Bulan itu ya gak pernah lo bawa cowok menikah ya. Oh saya kira dia itu anak baik-baik ternyata ya. Iya say, kayaknya sih mukanya kayak anak baik-baik, tapi kan kita nggak tahu kelakuannya kayak gimana. Benar-benar duh, semoga ya Bu nggak ada anak-anak kita. Amin ya ampun. Saya rasa dong satu, kok lain sih. Mendengar perbincangan para tetangganya, Wulan pun mengurungkan niatnya untuk berbelanja lalu pergi pulang ke rumah. Malam, Wulan tiba-tiba mengidam. Gas. Kamu ngidam, kamu pengen apa? Aku pengen makan rujak, tapi rujaknya harus rasa coklat. Ngawur, mana ada rujak rasa coklat? Ya harus ada dong. Sana cariin. Mana ada tukang rujak malam-malam jam segini? Ya pokoknya harus ada, usaha dong. Sana burung cariin. Ya udah deh. Bergas pun pasrah, lalu segera mencari rujak rasa coklat untuk Wulan. Saat di perjalanan, Bergas merasa ngantuk. Ia tidak menyadari jika ada sebuah truk yang telah melaju kencang ke arahnya dan membuat Bergas mengalami kecelakaan hebat. Lain, Wulan di rumah sedang menunggu kepulangan Bergas dengan perasaan khawatir. Mana sih kok nggak pulang-pulang? Nggak tahu apa ya orang pengen lagi makan rujak. Tak lama kemudian, handphonenya Wulan berdering. Ternyata telepon dari Bergas dan Wulan segera mengangkatnya. Halo, kemana aja sih? Kok lama banget? Ya, ini siapa ya? Apa? Pergi menuju kamar orang tuanya. Pak, Bu! Bu! Apa sih, Nak? Sampai di rumah sakit, Wulan segera menghampiri dokter yang baru saja keluar dari ruangan. Dengan keluarga Bapak Bergas, Ya, istrinya dong. Gimana ada suami saya? sebelumnya mohon maaf Ibu, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan suami Ibu. Tapi tidak bisa menyelamatkan suami Ibu. Kiki jumpa. Bu, Pak, terus gimana? Udah nak dipanggil aja. Nggak mau lihat, Pak. ya sudah sini. Kamu tinggalin anak ini. Ya sabar ya Nek, kamu harus kuat demi anak yang kamu kandung itu. Sabar ya. Saat itu Bergas akan dimakamkan. Wulan, Pak Indro, Bu Yuli, Pak Rudi, dan Bu Susi juga ikut mengantarkan Bergas ke peristirahatan terakhirnya. Para warga juga ikut membantu untuk mengantarkan Bergas ke TPO yang berada di desa tersebut. Setelah kepergian suaminya, Wulan berusaha menjalani kehidupan
tanpa seorang suami dan membesarkan anaknya sendiri.